Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis deskriptif dengan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR CSRS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Adapun pengertiannya yaitu deskripsi secara bahasa berarti penggambaran, pemberian atau pelukisan yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan secara istilah, analisis deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Suatu analisis yang berusaha menjawab pertanyaan seperti seberapa besar produktivitas kerja karyawan di PTA, seberapa baik kepemimpinan atas kerja dan prestasi kerja karyawan Departemen X. Selanjutnya, adapun tujuan dari analisis deskriptif yaitu tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki atau melukiskan variabel kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari analisis deskriptif yaitu ciri analisis deskriptif adalah paling utama, paling dominan, paling populer, dan lebih mudah atau paling sederhana karena hanya menyajikan potret keadaan. Rancangan penelitiannya dengan menggunakan sumber data dalam bentuk populasi dan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pendengaran dan pengedaran angket. Selanjutnya, adapun ruang lingkup dari analisis deskriptif yaitu ruang lingkup atau yang tergolong dalam analisis deskriptif adalah metode, studi kasus, survei, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, studi korelasi, studi perbandingan, studi kemasyarakatan, studi waktu dan gerak, serta analisis kegiatan dan seterusnya, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu studi kasus, yang kedua survei, yang ketiga studi perkembangan, yang keempat studi tindak lanjut, yang kelima analisis kecenderungan, yang keenam analisis dokumenter, yang ketujuh studi korelasi, yang kedelapan studi perbandingan, yang kesembilan studi kemasyarakatan, yang kesepuluh studi waktu dan gerak, dan yang kesebelas analisis kegiatan. Hasil dari analisis dapat digunakan untuk yang pertama, menyusun standar kegiatan atau kerja untuk suatu jabatan, tugas atau posisi. Yang kedua, menyusun program pendidikan atau pelatihan untuk suatu bidang pekerjaan atau tugas tertentu. Yang ketiga, menyusun program dan kegiatan bagi pembinaan personalia termasuk program pelatihan dalam jabatan atau in-service training. Yang keempat, yaitu menghimpun data bagi penentuan besarnya gaji dan honorarium. Selanjutnya yaitu karakteristik dari analisis deskriptif yaitu memusatkan perhatian dan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik, menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci, menjelaskan prosedur pengumpulan datanya, memberi alasan yang kuat mengapa penelitian menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Adapun langkah-langkah dari deskriptif ini sendiri yaitu yang pertama, pernyataan masalah yang jelas atau mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau melakukan pelacakan dan kajian pustaka. Yang ketiga, merumuskan tujuan penelitian dan menguraikan kegunaan penelitian. Yang keempat, menetapkan asumsi, ruang lingkup dan batasan penelitian. Yang kelima, membuat definisi dan istilah operasional. Yang keenam, penentuan sumber data.
Yang ketujuh, identifikasi populasi sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kedelapan, rancangan prosedur pengumpulan dan pengolahan data atau reduksi dan display data. Yang kesembilan, analisis data. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Adapun keunggulan dari metode analisis deskriptif ini, yang pertama, banyak disukai oleh peneliti di berbagai bidang karena mampu mengecek dan membuktikan tingkat reliabilitas dan cukup menyebarluaskan informasi karena menyediakan standar ukuran normatif atau validitas berdasarkan hal-hal yang umum. Yang kedua, yaitu relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memperoleh banyak informasi penting. Yang keempat, dalam penelitian deskriptif dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjutan atau tidak. Deskripsi pilah kejadian agar dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, adapun kelemahan dari metode analisis deskriptif ini sendiri, yaitu yang pertama, pengamatan pada objek atau subjek yang hanya sekali. Yang kedua, kesalahan dapat terjadi jika salah dalam memilih dan menggunakan metode. Dalam penggunaan wawancara dan angket, seringkali respondennya sedikit. Akibatnya, bias dalam membuat kesimpulan. Sedangkan penggunaan observasi kadangkala dalam pengumpulannya tidak memperoleh data yang memadai, sehingga tidak akurat. Demikian juga dengan rumusan masalah harus jelas agar tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan. Yang ketiga, penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti, karena tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel yang lain yang konstan, sehingga tidak dapat mengharapkan menemukan dan menentukan bukti tentang hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, terkadang motivasi subjek tidak konsisten, sehingga peneliti perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Hal ini sangat tergantung pada perhatian, simpati, minat, dan kerjasama para subjek penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.